Audio Jungle. Audio Jungle. Berani ungkap fakta. Pemirsa, antusias ratusan masyarakat Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menyambut kedatangan Bapak Djoko Purwanto selaku staf ahli Presiden dalam rangka kunjungan atas pengaduan masyarakat terkait permasalahan lahan mereka yang terkena imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Dalam rapat yang digelar di Aula Hotel Senyur Samarinda pada 2 Juli 2025 yang dihadiri oleh Bapak Djoko Purwanto, tim ahli waris Kesultanan Kutai, dan ratusan kelompok tani beruas harapan. Kunjungan tersebut dalam rangka membahas masalah lahan, ahli waris Kesultanan Kutai dan kelompok tani beruas harapan yang sudah terkena imbas pembangunan IKN seluas 484 hektar dari total 16.000 hektar yang dihuni oleh 8.450 orang kelompok tani. Masyarakat Kutai Kartanegara menaruh harapan besar kepada Bapak Djoko Purwanto agar membantu permasalahan mereka yang sudah berlarut-larut. Supaya pemerintah dapat segera memberikan solusi maupun membayar lahan mereka yang digunakan dalam pembangunan IKN. Bukti kepemilikan para ahli waris Kesultanan Kutai berdasarkan surat hibah tahun 1902 diperkuat dengan keputusan Bupati, Kepala Daerah tingkat 2 Kutai, dan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tentang penetapan hak kepemilikan tanah adat keluarga besar Kesultanan Kutai. Dijelaskan Pak seperti apa dengan adanya masalah yang di Kutai kita ini Pak, seperti apa ini Pak? Oh ya, harapan kami itu terkait dengan adanya waris daripada kekayaan Sultan Haji Muhammad yang selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah Republik Indonesia, terutama wilayah IKN, yang mana di sana ada masuk lahannya Sultan Haji Muhammad sebesar 256.000 hektar, yang juga ada lahannya Haji Pangeran Haryokusumo dan Haji Minang Prabu yang saat ini belum mendapat perhatian dari pemerintah. Data-data legalitas sudah kami persiapkan, tapi toh sampai saat ini kami selaku ahli waris belum sama sekali diundang atau untuk berbicara, duduk bersama terkait dengan penyelesaian ini. Seolah-olah ada yang ditinggalkan daripada kami. Harapan kami sebenarnya satu, pemerintah bisa memberikan hak yang wajar. Sebenarnya ahli waris tidak menuntut yang banyak. Yang penting ada perhatian lebih terhadap ahli waris daripada pemerintah. Win-win solution, terbaik buat pemerintah juga terbaik buat ahli waris. Karena ahli waris sendiri juga sangat mendukung adanya IKN. Tapi perhatikan juga hak-hak kami yang dulu pernah ditinggalkan oleh pendatuan kami. Itu harapan-harapan kami kepada pemerintah. Pak, sejak IKN dibuka sampai dengan sekarang, apa yang didapat dengan warga masyarakat Pak? Sampai saat ini belum ada sama sekali terkait dari haknya ahli waris, terkait juga hak-haknya ahli waris yang telah diserahkan kepada masyarakat. Nah, banyak keluhan-keluhan masyarakat yang pernah ahli waris hibahkan kepada mereka, mengadu kepada ahli waris bahwa kami belum ada perhatian sampai kali ini. Maka kami dengan adanya ini bisa juga pemerintah untuk memperhatikan hak-haknya kelompok-kelompok tani.
mereka juga punya pelaksanaan yang harus dihidupi seperti keluarga mereka dengan ahli waris. Kenapa ahli waris memberikan lahan-lahan itu kepada kelompok tani itu biar untuk kemaslahatan mereka. Itu yang paling utama. Tolong sekali lagi kami berharap hati-hati pemerintah untuk memberikan hak-hak baik itu ahli waris maupun kepada kelompok-kelompok tani yang telah kami berikan hibah untuk kemakmuran mereka. Pak, luas keseluruhannya Pak yang dirugikan sekarang dari ahli waris sendiri Pak, berapa luas itu? Sebenarnya yang paling utama ini ya untuk pada hari ini kelompok taninya Berwas Harapan ini ada sekitar 400 lebih yang legalitasnya sangat lengkap. Nah, kami juga bingung kenapa sampai saat ini sangat terjadi permasalahan itu masih agak kecil itu 400. Nah, sementara luasan wilayah yang sudah diinklap di dalam Undang-Undang IKN itu ada 256.000 hektar. Di dalamnya pun 1 hektar pun belum pernah ada bernegosiasi dengan ahli waris. Ini yang kami. Untuk tanggapan dari pemerintah sendiri seperti apa Pak? Pemerintah daerah, provinsi maupun pusat seperti apa tanggapannya Pak? Kalau pemerintah kami belum ada tanggapan seperti apa untuk menduduk bersama dengan kami terkait ini. Ahli waris belum pernah diundang terkait dengan progres yang selama ini berkembang. Hanya lalu begitu saja seperti angin lalu. Tidak ada apa, tidak seperti apa, tapi pembangunan terus berjalan. Sementara hak-hak tidak diberikan. Tapi menurut informasi katanya dari pemerintah pusat apabila IKN dibangun dengan adanya ganti rugi, ya, itu seperti apa itu Pak tanggapannya Pak? Apakah ada sudah menerima dari pemerintah sendiri? Ya, silakan cek. Kami sepeser pun belum pernah menerima satu rupiah pun. Saya yang selama ini terus memperjuangkan sebelum otorita itu terjadi. Kami memang sudah ada penuntutan di daerah Sepaku di sana, tapi setelah masuknya isu IKN sampai terjadinya pembangunan IKN, kami tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam progresnya. Itu harapan kami. Mohon dilihat nih yang ini, karena itu adalah peninggalan berdasarkan hibah ini. Jadi yang terjadi yang ada di Kutai Kartanegara berbeda dengan ada yang di luar. Kalau di luar itu mereka itu adalah istilahnya peninggalan kerajaan atau masih punya kerajaan. Tapi ini adalah berhibah karena sesuai dengan tahun 1902 ini seluruh wilayah-wilayah itu telah dihibahkan kepada 6 pemangku hibah. Ada 6 hibah di situ. Nah, ini mohon perhatikan, termasuk yang kami upayakan pada hari ini yaitu hibah nomor 14 oleh Sultan Sulaiman kepada Ajinnya, yaitu Ajin Perkesit yang sebagian kecilnya untuk masyarakat yang berapresiasi pada kelompok tani Berwas Harapan sebesar 400 hektar lebih. Pak, bisa diceritakan Pak tentang peristiwa masalah kelompok tani yang ada di daerah Bapak seperti apa ini Pak? Kelompok tani kami ini kelompok tani kami di Desa Betuah. Ya, ini pertamanya di Betuah Pak. Tahun 2005 kami membuat rekomendasi dari camat, ya kan. Jadi sampai sekarang ini kita tidak ditanggapi kita masalah badan hukum kita ini kan. Dikirim ke kementerian tidak ditanggapi juga Pak. Nah, jadi sekarang ini lagi ada yang ngurus lagi sampai 7 kali sudah mengurusnya, tidak bisa kita tembus. Nah, malahan orang pusat bilang tidak dibayar. Nah, itu. Jumlah keseluruhan berapa hektar Pak? 16.940, berapa hektar itu? Yang harus dibayar kepada kelompok tani? Yang dibayar oleh kelompok tani 484. Yang harus pemerintah untuk membayarnya. Sampai dengan saat ini ada nggak realisasinya? Nggak ada Pak realisasinya. Terus tanggapan pemerintah seperti apa ini Bapak? Kalau tanggapan ya pemerintah yang di otorita kan bilangnya ya nggak dibayar karena nemu aja tanah itu bilangnya. Nah, dia nemu aja tanah bilangnya. Itu pejabat otorita itu dari ASN atau dari ASN? Dari kementerian? Kementerian apa itu? Apa agraria atau apa? IKN. Enggak, maksudnya kementerian itu Pak, begitu. namanya Pak Priyadi ya.
Pak Priadi. Ya. Jadi Pak Priadi ini sebagai otorita Sebagai direktur pengadaan. pengadaan. Ya. Berarti kalau itu andaikan dilakukan berarti konsinyasi. Ya. Terus apa harapan Bapak selama ini, Pak? Harapan saya sekarang ini kan minta dibayar aja. Minta dibayar. Iya. Tapi dibayar lahan kami yang ada ini di Kukar ini supaya masyarakat kami merasakan hasil bumi kami ini, itu aja hasil bumi kami yang kami rasakan. Yang lainnya tidak ada, Pak. Saya betulan itu. Batu bara ada hasilnya. Nah, Bapak sudah pernah melayangkan surat ke mana saja, Pak? Presiden pernah, Menteri Atar BPN pernah, IKN pernah. Terus bagaimana ada realisasinya? Tidak ada rahasianya, Sama sekali. sama sekali ya. Tidak ada dijawabnya. Pak, kalau Bapak lihat ini kejanggalan apa yang Bapak lihat sekarang nih, Pak? Ada permainan, Pak. Permainan oknum atau Oknum, Pak. oknum ya? Tapi kalau dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kooperatif ya, apabila di ini masih kooperatif ya, Pak? Iya, ya. Kejanggalan ada oknum. Ada oknum, Pak. Bapak siapa kira-kira oknum itu, Pak, yang bisa Bapak ini kan Bapak Pak lihat? Priadi ya, Pak, sama Ibu Amelia. Sama juga Sregar namanya, Sregar deh. Orang bintang 2. Itu melawan kami kemarin. Oh gitu. Jadi sebagai pembackup gitu. Tegapnya ya, iya, Pak. Jadi kalau Bapak mengajukan gimana nasib kami gitu, Iya, Pak. tanggapannya tidak ada sama sekali. Tidak ada sekali. Itu bintang 2 itu polisi atau TNI? Polisi. Siapa namanya, Pak? Pak Edgar. Irjen Pol Edgar. Edgar. Masih menjabat sebagai apa dia? Masih, Pak. Di- Menjabat Kapolda atau di Mabes Polri atau Kadif Humas IKN. Kadif Humas IKN? Bintang 2 ya, berarti Irjen ya. Jadi setiap Bapak mengeluh daripada perihal ini tidak pernah ditanggapin Enggak pernah, Pak. sampai dengan sekarang. Masih sekali. Pak, apa harapan untuk kedepannya, Pak? Harapan saya itu aja, minta dibayar lah ya kami kan. Nah, minta dibayar aja. Artinya masyarakat kan kami merasakan hasil buminya itu kan. Nah, itu. Kalau enggak dibayar ya risuh masyarakat kami Kukar. Nah, itu. Berapa ribu orang kelihatan, Pak, sekarang, Pak? Kalau andaikan ini yang untuk menuntut untuk ganti untung nih ya, bukan ganti rugi, untuk ganti untung. 8.450 orang, Pak. Iya. Itu dibagi 484 itu. 484. Ya, Bapak sebagai apa sih? sebagai ketua saya, Pak. Ketua kelompok tani. Petani besar kan. Oke, terima kasih, Bapak. Dengan kesigapannya menanggapi keluhan warga masyarakat Kutai Kartanegara, Bapak Joko Purwanto pada 3 Juli 2025 langsung mengunjungi Gedung Otorita Ibu Kota Nusantara IKN, melakukan pertemuan dengan Direktur Otorita, Bapak Firyadi, bersama perwakilan anggota kelompok tani, Bruas Harapan, dan ahli waris Kesultanan Kutai. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Firyadi SPMSI selaku Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan, Perizinan dan Pembangunan atau Direktur Otorita IKN didampingi legal hukum IKN, Bapak Agung, menyampaikan bahwa masyarakat harus menyiapkan dokumen bukti kepemilikan. Selanjutnya pihak Otorita IKN akan mengundang kepala desa hingga camat untuk duduk bersama meminta keterangan terkait lahan warga Kutai Kartanegara. Dalam kunjungan Bapak dari Jakarta ke Kalimantan, Pak, seperti apa bisa diceritakan, Pak, ini dengan penjelasan? Ya, selamat sore yang kami hormati kepada tim Dewan dari TV3. Saya datang ke Kalimantan pada dasarnya adalah untuk membantu
sejauh mana yang menjadi keluh kesah dari warga masyarakat Samarinda yang pada dasarnya lahan tersebut difungsikan oleh pihak IKN. Oleh karena itu saya datang ke lokasi secara langsung, pada dasarnya ingin membantu menyelesaikan permasalahan ini antara keluarga dari kelompok tani Berwas Harapan dengan pihak otorita IKN. Nah, alhamdulillah pada hari ini tadi saya sudah bisa menyampaikan kepada kelompok tani yang sudah bisa ketemu langsung kepada Bapak Supriyadi selaku Direktur Pengadaan Tanah di Otorita. Pak, sampai Bapak turun ke sini, apa memang ada laporan Pak dari warga masyarakat sampai ke Jakarta? Betul, saya datang berdasarkan ada surat laporan yang dari kelompok tani Berwas Harapan yang masuk di lembaga kenegaraan. Maka dengan itu saya tentu segera menindaklanjuti kebenaran dan kepastian sejauh mana hal tersebut di dalam surat yang tertera. Maka dengan demikian saya harus berpihak kepada masyarakat, pada dasarnya permasalahan-permasalahan oleh masyarakat yang ada keterkaitan dengan pemerintah harus segera diselesaikan. Pak, kejanggalan apa yang Bapak lihat, Pak? Kalau masalah kejanggalan di sini tidak ada, hanya ada sedikit kesalahpahaman. Satu, dari pihak otorita menginginkan kelengkapan data dari kelompok tani tersebut, dan kelompok tani juga akan berupaya untuk melengkapi. Cuman pada dasarnya ada kendala di pihak kepala desa dan camat yang belum memberikan tanda tangan, sehingga apa yang diharapkan oleh otorita pihak kelompok tani belum bisa memenuhi. Intinya itu. Pak, untuk harapan ke depannya seperti apa ini, Pak? Harapan saya kepada pemerintah khususnya, ya, hal apapun yang haknya masyarakat, ya, harus segera diselesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai ada hal yang dipersulit dan ada yang diindikasikan ada pihak yang sifatnya membela kepada salah satu pihak. Saya tidak berkenan dalam hal ini. Maka harapan kami dari pihak otoritas atas nama pemerintah harus bertindak yang adil kepada masyarakat dan kepada masyarakat umum pada dasarnya. Itu yang saya inginkan. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Kepada pemerintah pusat, Bapak Presiden Prabowo agar atensi maupun mengambil langkah dan keputusan terhadap penyelesaian masalah tersebut yang menjadi keluhan warga masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kutai Kartanegara. Dari Kalimantan Timur, pimpinan redaksi TV3 Indonesia melaporkan.